Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon ASN CP3K Kementerian Agama, di sini kita akan membahas tentang kompetensi teknis CP3K penyuluh agama. Mari kita kerjakan latihan-latihan ini. Nah, yang pertama, Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berangsur selama A. 25 tahun 5 bulan 15 hari, B. 24 tahun 5 bulan 15 hari, C. 23 tahun 5 bulan 15 hari, D. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, jawabannya adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Soal yang kedua, penyuluh agama Islam pernah diangkat menjadi guru agama honorer atau GAH pada tahun A. tahun 1950, B. 1951, C. 1980, D. 1990, E. opsi kelima. Ya, jawabannya adalah tahun 1951 penyuluh agama Islam pernah diangkat menjadi guru agama honorer. Yang ketiga, metode dengan maksud menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan jamaah disebut dengan metode A. partisipatif, B. ceramah, C. dialog, D. interaktif. Ya, karena menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan jamaah disebut dengan ceramah. Metode dengan memfasilitasi masyarakat hingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknis pendampingan adalah A. interaktif, B. dialog, C. ceramah, D. partisipatif. Ya, karena untuk memfasilitasi masyarakat dan berperan aktif langsung masyarakat tersebut ada partisipatif. 5 metode di mana PAI tidak hanya menerangkan tetapi juga memberi kesempatan kepada kelompok sasaran jamaah sehingga terjadi komunikasi dua arah disebut dengan A. dialog, B. ceramah, C. partisipatif. Ya, jawabannya adalah dialog interaktif. Yang keenam, metode dengan mengamati dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat sehingga penyuluh agama dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat atau kelompok sasaran dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kelompok sasaran disebut dengan A. pemberdayaan, B. interaktif, C. dialog, E. partisipatif. Ya, karena memberdayakan yaitu pemberdayaan. Yang ketujuh, penyuluh agama Islam melontarkan masalah kemudian menghimpun pendapat, pandangan, gagasan, informasi, pengetahuan, pengalaman dari jamaah sehingga dapat ditemukan masalah baru atau pemecahannya disebut dengan A. interaktif, B. dialog, C. brainstorming, D. partisipatif. Ya, jawabannya adalah brainstorming. Yang kedelapan, dakwah melalui tulisan baik dengan menerbitkan buku atau media lainnya seperti cetak, medsos merupakan metode A. bilhal, B. bitadwin, C. bilqaul, D. bilisan. Ya, bitadwin. 9 metode penyuluhan berdasarkan cara komunikasi dibedakan menjadi bentuk A1, B2, C3, D4. Berdasarkan komunikasi dibedakan menjadi 2. Teknik penyuluhan dilakukan dengan bantuan media seperti poster, brosur, majalah, siaran radio, TV, artikel, dan lain-lain disebut teknik langsung, teknik tidak langsung, C. teknik majalah, D. teknik bertahan. Ya, jawabannya teknik tidak langsung. Yang ke-11, teknik penyampaian informasi dengan bertatap muka secara berhadapan disebut dengan A. teknik langsung, teknik tidak langsung, teknik majalah, D. teknik brosur. Ya, jawabannya teknik langsung. Yang ke-12, materi penyuluhan bagi PAI non-PNS terdiri dari materi umum dan materi khusus. Berikut adalah materi khusus kecuali A. pemberdayaan wakaf, B. kebijaksanaan pemerintah, C. pemberdayaan zakat, D. produk halal. Ya, jawabannya karena khusus adalah kebijakan pemerintah. Kecuali ini ya. Yang berikutnya, unsur kegiatan jabatan
fungsional penyuluh agama yang dapat dinilai angka kreditnya melalui Menpan RB nomor 9 tahun 2021, yaitu A. Menyusul rencana kerja operasional, B. Uraian kegiatan semua jenjang, D. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan atau penyuluhan agama dan pembangunan, D. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Ya, jawabannya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pengembangan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan. Yang ke-12, yang bukan tugas penyuluh agama terampil adalah A. Menyusul rencana kegiatan operasional pada kelompok sasaran tingkat 1, B. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk kelompok sasaran tingkat 1, C. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok sasaran tingkat 1, D. Pengembangan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Karena ini tugas penyuluh agama terampil adalah yang bukan merupakan pengembangan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Penyuluh agama mahir bertugas meliputi kecuali A. Menyusun laporan untuk hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1, B. Mengumpulkan data identifikasi potensial wilayah atau kelompok sasaran, C. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 2, D. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan. Ya, karena kecuali yang penyuluh agama mahir yaitu menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1, karena ini tugasnya yang pertama penyuluh agama terampil. Ya, soal yang ke-16 adalah yang bukan tugas penyuluh agama penyelia adalah A. Menyusun rencana kerja operasional pada tingkat sasaran tingkat 3, B. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran, C. Melaksanakan konsultasi secara kelompok dapat pada kelompok sasaran tingkat 2, C. D. Menyusun konsep program. Yang bukan tugas yaitu melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat 2. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada pada 1 tingkat jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh sebesar % dari angka kredit setiap butir yang dilakukan 70%, 80%, 90%, 100%. Karena di atas jenjang jabatannya yaitu 80%. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang B berada 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sekian persen dengan angka kredit setiap bulan yang dilakukan. A. 70%, 80%, C. 90%, D. 100%. Ya, jawabannya ada 100%. Satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh penyuluh agama dalam rangka pembinaan karir bersangkutan yaitu A. Angka kredit, B. Angka kredit kumulatif, C. Angka kredit kondusif, D. Angka kredit minimal. Ya, jawabannya adalah A. Angka kredit. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penyuluh agama dilakukan melalui pengangkatan berikut ini kecuali A. Pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, D. C. Promosi, D. Angka kredit minimal. Ya, jawabannya adalah angka kredit minimal. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Ijazah paling rendah sarjana di bidang non kependidikan, E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai dalam 10 terakhir. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 10 tahun terakhir. 22. Pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama dari A. Calon P3K, calon ASN, calon PNS, dan calon mantu. Kok ada calon mantu ya? Ya, jawabannya adalah calon PNS. Calon PNS bagaimana? Calon PNS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 tahun diangkat dalam A. Jabatan umum, B. Jabatan fungsional penyuluh, C. Jabatan fungsional, D. Jabatan penyuluh agama. Ya, jawabannya adalah jabatan fungsional penyuluh agama. Yang ke-24, PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang perencanaan, B.
bidang bimbingan dan penyuluhan agama, C. bidang pertambangan, D. bidang perbajakan. Ya, karena berhubungan dengan penyuluh agama, yaitu bimbingan atau penyuluhan agama. Yang ke-25, penyuluh agama yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diberikan kenaikan jenjang sekian tingkat das di atasnya. A1, B2, C3, 4, D3. Ya, jawabannya ada 1. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh agama dinilai dan ditetapkan dari A. pelaksanaan tugas instansi penyuluh, B. pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama, C. pelaksanaan tugas kepala desa, D. pelaksanaan tugas KUA. Ya, jawabannya adalah pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama. Yang ke-27, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B dilaksanakan untuk jabatan fungsional penyuluh agama kategori A keahlian, B keterampilan, C pratama, D penyuluh agama. Ya, jawabannya adalah keahlian. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain yang akan menuju jabatan fungsional agama ahli pertama dan penyuluh agama ahli muda berumur A 53 tahun, B 111 tahun, C 121 tahun, D 11 tahun. Ya, jawabannya 53 tahun. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional agama ahli madya berumur 100 tahun, 90 tahun, 50 tahun, D 70 tahun. Ya, jawabannya adalah ahli madya berumur 55 tahun. Soal yang selanjutnya, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi adalah A 60 tahun, B 20 tahun, C 40 tahun, D 30 tahun. Ya, jawabannya adalah 60 tahun. Yang ke-31, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama berijazah paling rendah A TK, B SD, C SMP, D PAUD, E magister. Ya, jelas sekali magister ya, masuk PAUD diangkat jadi ahli utama. 32, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain keagamaan untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya paling rendah berijazah AMI, B Rodatul Atfal, C MTS, D MA, E sarjana. Ya, masuk MI ya anakku, ya sarjana lah, ya Pip ya. Yang selanjutnya, penyuluh agama ahli utama dapat diangkat dari jabatan fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut, kecuali berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas baik, usia paling tinggi 50, sehat jasmani dan rohani. Ya, karena penyuluh utama itu maksimal usia 60 tahun. Ya, paling tinggi karena kecuali ya usia 50 tahun. Ya. 34, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural, C B nilai prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, C memiliki rekam jejak yang baik, D pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS, karena kecuali yaitu pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. 35, penilaian kinerja penyuluh agama bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada A sistem prestasi dan sistem karir, B sistem kinerja penyuluh, C sistem ilmu pengetahuan sains dan teknologi, D kekuasaan. Ya, penilaian kinerja penyuluh yaitu dari sistem prestasi dan sistem karir. Yang ke-36, target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keterampilan setiap tahun paling ditetapkan paling sedikit kecuali A 5 untuk penyuluh agama terampil, B 12,5 untuk penyuluh agama mahir, C 25 poin untuk penyuluh agama penyelia, D 15 untuk penyuluh agama muda. Ya, jawabannya ada 15 untuk penyuluh agama muda.
Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit ya 25 angka kredit untuk penyuluh agama alim muda. Ya, jawabannya adalah 40 angka kredit untuk penyuluh agama alim madya. Penyuluh agama yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling kecil kecuali A. 10 tahun untuk penyuluh agama pertama, B. 20 kredit untuk penyuluh agama muda, C. 30 untuk penyuluh agama alim madya, D. 40 untuk penyuluh agama penyuluh. Ya, jawabannya adalah 20 untuk penyuluh agama muda. Yang berikutnya tentang tajwid. Tanda wakaf huruf mem mati, huruf mem atau mutlak berarti A boleh berhenti, C harus berhenti, C B harus berhenti, C terus. Ya, jawabannya adalah harus berhenti. Perhatikan, 1 panjang 6 harokat, 2 panjang 4 harokat, 3 huruf mat bertemu tasdid dalam satu kalimat, 4 huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yang mendefinisikan mat lazim kilmi mutsaqqal adalah, ya jawabannya adalah panjang 6 harokat dan huruf mat bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Jawabannya adalah 1 dan 3, B. Mat bertemu huruf sukun karena diwakafkan merupakan pengertian dari mat lan, mat arid li sukun, mat badal, mat tabiya, mat arid li sukun. Mat lan adalah huruf lan bertemu huruf mati karena dibaca wakaf. Yang dimaksud huruf lan adalah wawu sukun dan ya sukun yang sebenarnya berharokat dhammah, wawu sukun dan ya sukun yang sebenarnya berharokat kasrah, wawu sukun dan ya sukun yang sebenarnya berharokat fathah, wawu sukun dan ya sukun yang sebenarnya berharokat sukun. Ya, jawabannya adalah wawu sukun dan ya sukun yang sebenarnya berharokat fathah. Ainama, au kola. Mat yang dibaca 2 harokat saja adalah A. Mat wajib mutasil mat tabi'i mat silah qasirah, B. Mat badal mat tabi'i mat jaiz munfasil, C. Mat badal mat lazim kilmi mukhaffaf mat silah qasirah, C. D. Mat badal mat tabi'i mat silah qasirah. Ya, karena cuma 1 alif atau 2 harokat yaitu mat badal mat tabi'i mat silah qasirah. Guna secara bahasa artinya suara yang samar, suara yang keluar dari hidung, suara yang keluar dari mulut, suara yang keluar dari perut. Ya, suara keluar dari hidung. Yang berikutnya, ilmu yang memas Al-Quran dari segi pemahaman dan maknanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kemampuannya manusia adalah pengertian dari tafsir menurut A. Abdul Adim Zarqani, B. Hasbi As-Siddiqi, C. Abu Hayyan, D. Jurjani. Karena memahami Al-Quran pemahaman sesuai maknanya yaitu Abdul Adim Zarqani. 40 ketika Al-Quran turun, Nabi menjadi pemberi atau penjelas dalam istilah penafsiran Al-Quran. Nabi berfungsi sebagai mubayyin. Ciri penafsiran Al-Quran di masa sahabat kecuali tafsir Al-Quran sama sekali belum dibukukan. Mereka tidak menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. C. Penafsiran secara menyeluruh. D. Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lughah. Ya, jawabannya adalah karena kecuali tafsir Al-Quran sama sekali belum dibukukan. Penjelasan ayat yang diturunkan pada waktu terjadi suatu peristiwa yaitu asbabun nuzul. Ilmu yang mempelajari keterkaitan ayat dalam Al-Quran sehingga menjadi satu kesatuan makna adalah pengertian ilmu A. Muhkamat, B. Munasabat, C. Mufradat, D. Mutasyabihat. Ya, jawabannya mufradat. Tokoh dari sahabat Nabi yang menjadi sandaran ilmu Qiraat kecuali Zaid bin Sabit, Said al-Musayyib, C. Abu Musa al-Asy'ari, D. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Ya, jawabannya adalah Said bin al-Musayyib, Said al-Musayyib. Lafaz al-lubab dalam Al-Quran selalu ditulis dalam bentuk musanna, mufrad, tasniyah, jamak. Ya, al-lubab adalah jamak taksir. Kitab tafsir yang menggunakan metode maudhu'i adalah Barul Ulum Abu Laits As-Samarqandi, Ar-Riba fil Qur'anil Karim Abu La'la al-Maududi, Al-Kasyf wal Bayan tafsir Quran Abu Ishaq, tafsir Quran Adim bin Katsir, Jami'ul Baya atau Barya, Ar-Riba fil Qur'anil Karim yang dikarang oleh Abu La'la al-Maududi.
Pada masa Nabi, tafsir Al-Maksur masih berkisar seputar tafsir Al-Quran dengan ijtihad Al-Sunnah, qaul tabi'in, ya jawabannya Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor penyebab munculnya tafsir birra'yi karena munculnya sekte dalam Islam, besarnya arus urbanisasi, pergolakan politik, luasnya wilayah kekuasaan Islam, pergolakan ekonomi. Ya, jawabannya adalah luasnya kekuasaan Islam. Sampai di sini dulu ya.